Halo sahabat Bro and Diva yang sudah ada di channel YouTube saya ini. Ya, ketemu lagi dengan saya Bunda Ika. Apa kabar kalian semuanya yang sedang menonton video ini? Siang hari ini saya mau sedikit sharing bagaimana sih caranya orang kaya justru tambah kaya. Ya, istilahnya kayanya 7 turunan. Nah, sebelum saya sharing ini saya mau tanya nih. Nanti jawabnya boleh di kolom komentar ya. Apakah fakta atau mitos kalau orang ikut asuransi itu bisa bangkrut? Ya, jawab ya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Semua dari kacamata pandangan teman-teman semua. Saya mau sharing seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat di TikTok rame ya, bahwa Nikita Mirzani yang kita sering sebut nyai itu ya, itu katanya dengar-dengar dia membuat warisan untuk anak-anak tercintanya 40 miliar. Wow, itu pasti sebuah angka yang fantastis ya. Nah, dia ikutnya dengan cara seperti apa menyiapkan warisannya? Dengan cara membeli asuransi. Nah, gimana ya kok bisa Nikita Mirzani menyiapkan warisan 40 miliar untuk anak-anaknya? Nah, untuk teman-teman Bro dan Diva yang mungkin ya belum tahu bagaimana sih sebenarnya konsep asuransi itu, jangan salah dulu. Nikita Mirzani mengeluarkan uangnya tidak sebanyak itu kok. Dia hanya cukup menyisihkan income-nya dia selagi dia masih produktif itu mungkin sekitar 10 atau 20% saja. Maka akan terbentuklah sebuah paper aset yang nilainya 40 miliar yang akan dinikmati oleh anak-anaknya Nikita Mirzani jika Nikita Mirzaninya berpulang ke Rahmatullah atau dipanggil sama Yang Maha Kuasa atau RIP ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya konsep asuransi itu seperti itu. Makanya kayak tadi di awal saya bilang, kenapa sih orang kaya bisa tambah kaya? Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini kejadian yang saya alami sendiri. Nilainya memang tidak sebesar yang Nikita Mirzani ya. Saya 2 minggu yang lalu juga baru mengurus klaim nasabah saya. Jumlahnya tidak terlalu fantastis seperti Nikita Mirzani ya. Jumlahnya hanya 1,5 M. Nah, kenapa saya bilang nasabah saya ini justru tambah kaya? Namanya kehilangan pasti sedih ya. Orang yang hilang maksudnya tidak akan tergantikan dengan apapun. Begitu juga dengan materi. Tapi paling tidak keluarga yang ditinggalkan tidak lagi terbengkalai, tidak lagi bingung masalah finansial. Apalagi kalau yang pergi ini pencari nafkah utama, seperti klaim saya 2 minggu yang lalu. Klaim saya 2 minggu yang lalu, 5 tahun yang lalu, tiba-tiba seorang bapak nih datang, kebetulan teman dari suami saya. Dia mau bikin gimana nih, punya warisan. Dia waktu itu preminya hanya kurang lebih nggak sampai 25 juta. Saya pengen punya warisan 1 M untuk anak-anak saya. Tapi budget saya cuma segini. Karena saya kebetulan juga menguasai ilmu perencanaan keuangan, akhirnya saya buatkan konsep. Singkat cerita semuanya deal. Dan ternyata bulan lalu ini bapak ini berpulang. Dan saya sudah ngurus klaimnya. Ternyata total klaimnya ada 1,5 M. Bapaknya sudah pergi, tapi keluarganya yang ditinggalkan ini tidak akan terbengkalai. Karena itu 1,5 itu baru di 1 polis di saya. Dan ternyata bapak ini mempunyai 4 polis dari beberapa perusahaan asuransi. Semuanya saya sudah bantu urus. Jadi kurang lebih total UP yang akan cair untuk keluarga tercintanya itu 3M. Konsepnya bagaimana sih asuransi menabung, menyisihkan uang 25 juta kok bisa cairnya 1 M ya. Kita tidak usah ambil patokan Nikita Mirzani ya, yang nilainya menurut saya sangat fantastik ya. Dia begitu sayangnya Nikita Mirzani dengan keluarga tercinta. Nah, kalau yang saya alami sendiri, bapak ini menyisihkan uang 25 juta per tahun untuk membeli sebuah paper aset. Nah, paper asetnya ini bernilai 1 miliar rupiah. Nah, apa sih yang didapatkan dari paper aset ini? Ketika nasabah ini berpulang atau RIP, maka paper aset ini atau uang pertanggungan ini akan cair untuk anak-anaknya. Seperti konsep saya tadi bilang ya, mau orang kaya, kenapa tambah kaya?
Nah, sebelum berpulang ternyata bapak ini sempat sakit dan dirawat di rumah sakit, salah satu di rumah sakit Denpasar. Teman-teman mau tahu berapa biayanya selama di rumah sakit? 850 juta dan semuanya all cover oleh Aida. Ya, itu seandainya bapak ini nasabah saya ini waktu itu tidak mengambil keputusan, kebayang nggak teman-teman berapa aset yang akan hilang untuk biaya di rumah sakit? Setelah itu anak-anaknya bagaimana dia tinggalkan? Karena bapak ini masih usianya sangat produktif dan dua anaknya ini masih kuliah. Nah, keputusan-keputusan ini nih yang kadang-kadang kepala rumah tangga kurang aware ya, merasa ngapain gue ikut asuransi nanti rugi. Sebenarnya asuransi itu bisa bukti tanda cinta. Kayak tadi, orang kaya makin tambah kaya karena dia mengalihkan semua resiko-resikonya ke pihak ketiga. Pihak ketiganya itu siapa? Adalah asuransi. Jadi kalau buat temen-temen nih, bapak, ibu, bro, and diva yang rasanya pengen nih keluarga saya nanti hidupnya sejahtera, bapak dan ibu nggak usah harus menyiapkan. Bapak dan ibu, bro and diva tidak harus langsung menyiapkan uangnya 1M, tidak langsung harus menyiapkan uangnya 5M. Bisa dicicil sesuai dengan budget yang bapak dan ibu punya. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi agen-agen asuransi yang bapak dan ibu terpercaya. Kalau ingin lebih jelas bisa tanya di agensi kami juga yang berada di Denpasar ya. Itu aja konsep dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat. Yuk bikin generasi kaya raya. Salam sehat, salam proteksi.